Shalom Kingdom Community. Minggu ini kita akan membahas materi komsel kita yang diambil dari khotbah dari Bapak Gembala Senior kita, Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, yang diberikan judul Keberanian dan Hamisa. Mungkin kita berpikir ya, dan Hamisa itu sedikit berbau ke Korea-Koreaan. Tapi ada tokoh di dalam Alkitab ternyata mirip juga dengan ke Korea-Koreaan ini ya. Dan Hamisa. Ternyata dan Hamisa itu adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Itu terdapat di dalam Daniel pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Oke, Kingdom Community, kita akan membahas materi ini pada hari ini. Ya, mungkin di antara komsel, anggota-anggota komsel kita hari-hari ini atau beberapa waktu yang lalu pernah punya pengalaman menegur atau menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin. Itu kadang-kadang cukup mengerikan ya, ngeri-ngeri sedap. Kadang ada keberanian di dalamnya, kadang juga takut dipecat atau takut diberhentikan, takut di PHK karena apa? Menyatakan kesalahan pemimpin. Butuh keberanian yang kuat. Ternyata hal itu juga dialami oleh orang-orang, tokoh-tokoh yang ada dibicarakan di dalam Daniel pasal 1 sampai pasal yang ketiga ini, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa perang itu ternyata dalam kehidupan ini masih terjadi sampai hari ini. Ada dua peperangan yang sedang kita alami, bukan hanya di waktu-waktu sekarang, mungkin terus akan terjadi ke depan. Yang pertama disebut dengan perang penyembahan. Perang penyembahan itu terjadi pertama kali ketika Kain dia mempersembahkan korbannya untuk Tuhan. Habel juga mempersembahkan korbannya untuk Tuhan. Tetapi yang diterima adalah Habel saja. Itu penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Penyembahan yang diterima sudah seperti yang saya sampaikan tadi, pasti persembahannya Habel. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini ya. Perjalanan kehidupan penyembahan kita kepada Sang Raja menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri kita sendiri, atau hanya menyenangkan orang lain, atau menyenangkan pemimpin kita. Itu menjadi koreksi buat setiap kita yang bisa kita sharingkan kepada anggota komsel kita masing-masing. Yang kedua, yang terjadi hari-hari ini adalah perang budaya. Perang budaya terjadi ketika begitu banyak orang merasa nyaman karena banyak orang melakukannya. Padahal mereka tahu bahwa itu adalah dosa sebetulnya. Tapi karena sudah nyaman dan terbiasa dilakukan oleh semua orang, akhirnya sesuatu yang salah itu menjadi sesuatu yang lumrah. Tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kita belajar sama-sama dari Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria bahwa peperangan-peperangan dalam kehidupan mereka itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Mari kita belajar bersama-sama tentang keberanian dan Hamisa. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Poin yang pertama kita belajar dari Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka punya keberanian yang kuat. Itu karena apa? Karena mereka punya komitmen yang kuat. Keberanian mereka dimulai dari bagaimana mereka membangun hidup di atas kesepakatan bersama. Untuk berketetapan tidak menajiskan diri. Mereka betul-betul berkomitmen untuk tidak sama seperti yang lainnya. Itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menyatakan pentingnya hidup untuk tidak serupa dengan dunia ini. Keberanian ini membawa Daniel mendapatkan karunia Allah. Ayat 9, keempatnya memiliki kebijaksanaan dan pengertian 10 kali lipat lebih cerdas dari semua orang yang berilmu. Itu ada di ayat 20. Daniel pun menjadi pejabat yang dipertahankan sampai pergantian raja selanjutnya. Nah,
Kingdom Community, mungkin kita bisa sharingkan dengan anggota-anggota komsel kita di mana kita berkomsel, bahwa pentingnya kenapa kita harus memiliki komitmen yang kuat. Karena ketika kita berkomitmen yang kuat kepada Tuhan, dan percayalah pertolongan, perlindungan, hikmat Tuhan akan menyertai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, keberanian Daniel, Hananya, Misael dan Asaria ini dan Hamisa ini, itu bisa kita lihat di dalam Daniel pasal yang kedua ayat 27-28 berkata demikian. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Ayat 28, tetapi sorga adalah Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Hal yang kedua, keberanian dan Hamisa. Ini ternyata dia berani menyatakan kebenaran. Setelah berdoa bersama 3 orang temannya, Daniel ini, Hananya, Misael, dan Asaria, Daniel penuh dengan keberanian datang menghadap kepada raja. Ngapain? Menyatakan kebenaran bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengungkapkan rahasia tentang arti daripada mimpi sang raja. Hanya Allah lah yang menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi itu. Keberanian Daniel sungguh-sungguh luar biasa. Pertanyaannya yang bisa kita sharingkan kepada anggota komsel kita di mana kita berada, Bapak Ibu bisa mungkin sharing apakah di mana kita bekerja, di marketplace, di mana saja yang Tuhan percayakan itu adalah ladang kita. Beranikah kita menyatakan kebenaran? Beranikah Bapak Ibu Saudara masih menyatakan yang salah, menyatakan salah di atas yang salah, menyatakan benar kalau itu memang adalah sebuah kebenaran? Yang ketiga, keberanian dan Hamisa. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Yang ketiga, keberanian dan Hamisa. Dia tidak gentar atau tidak tergoyahkan. Keberaniannya untuk masuk di dalam dapur api itu tantangan terbesar dalam kehidupan Daniel dan teman-temannya. Dan raja melihat bahwa mereka betul-betul tidak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sharingkan dengan anggota komsel kita. Di tengah-tengah dunia yang modelnya seperti ini, pandemik yang berkepanjangan, bahkan sekarang sudah jadi endemik ya. Kita harus terbiasa dengan situasi, dengan keadaan di dunia ini. Apakah kita masih tetap gentar? Apakah kita masih tetap tidak tergoyahkan? Mari itu menjadi perenungan di dalam pribadi kita masing-masing. Kegentaran di hadapan Allah, hidup takut akan Allah, membawa kita tidak gentar di hadapan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkomsel bersama dengan anggota komsel kami yang lainnya. Dimanapun kami berkomsel saat ini, kami percaya Tuhan menyertai kami, menolong kami, dan memberikan keberanian bagi setiap kami, supaya kami tetap hidup di dalam komunitas yang sehat, komunitas yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami ini boleh berbagi, sharing satu sama lain tentang hal-hal yang berguna bagi kehidupan rohani kami, yang membuat kerohanian kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama katakan, berani.